Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, menjaga iman kita, menyehatkan fisik kita, dan memberikan waktu kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua dalam kajian rutin Senin pagi pekan ke berapa ini? Pekan ketiga ya. Pekan ketiga jadwalnya Sirah Nabawiyah gitu ya. Kita akan melanjutkan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab tanggal berapa Ibu-ibu? Bareng ya dengan Masehi, berarti tanggal 20, karena kemarin ketika 1 Januari tahun baru itu bertepatan juga dengan 1 Rajab gitu ya. Dan di zaman sekarang umumnya ketika persamaan antara tahun Masehi kemudian juga misalnya bareng dengan tahun Hijriyah begitu, yang lebih rame itu umumnya adalah tahun Masehi begitu ya. Jadi misalnya kalau 1 Januari bertepatan dengan 1 Muharram misalnya, yang satu itu ngadakan pesta kembang api gitu ya, konser musik gitu ya, yang satu itu ngadakan misalnya muhasabah, pengajian di masjid. Nah, kira-kira yang ramai yang mana? Nah, yang ramai umumnya yang pesta kembang api, yang konser begitu ya. Nah, kemarin juga begitu, 1 Januari itu bertepatan dengan 1 Rajab begitu ya. Nah, Rajab itu kan bulan haram begitu ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh di dalamnya juga pahalanya dilipat gandakan. Nah, yang lebih ramai yang mana antara ini 1 Januari dengan 1 Rajab gitu ya. Maksudnya banyak mana orang itu yang kemudian memperbanyak amal soleh, bukan memperingati gitu ya, tapi memperbanyak amal soleh begitu ya, dengan yang kemudian malah berhura-hura gitu ya, menghabiskan uang untuk pesta kembang api, menghabiskan uang mungkin untuk foya-foya dan sebagainya begitu. Dan bulan Rajab ini juga bulan terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Meskipun bahasan kita di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah belum sampai ke situ gitu ya, tapi mengingatkan gitu ya, bagaimana kemudian kita lebih concern gitu ya terhadap peristiwa-peristiwa di dalam Sirah Nabawiyah, peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam yang kemudian kita mengambil ibrahnya begitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah begitu ya. Kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa kitabnya bisa dibuka, yang tidak membawa bisa disimak begitu ya, sambil bersama-sama kita coba menghafalkan. Kalau pekan pertama kita berusaha menghafalkan surat-surat pendek gitu ya. Pekan kedua kita berusaha menghafalkan Arba'in Nawawi gitu ya. Nah, pekan ketiga kita berusaha untuk menghafalkan Nazam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Ya, kalaupun tidak hafal ya, yang penting kita kita nikmati begitu ya. Jangan dijadikan beban, waduh harus ngafalkan ini. Nanti kayak anak sekolah gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil bari, summa salatuhu alal muhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'il awwali amal fili, lakinnamal mashhuru sani ashrihi, fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi,
wa wafaqal isrina minna isana wa qablahu hainu abihi hana wa ba'da amaini ghada fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat fa ba'da syahrainin sikaku batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Nah, sampai di sini kemarin yang separuh itu sudah kita bahas. Jadi 4 bait pertama itu kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, ini nanti kita bahas 4 bait dari bait 5 sampai bait 8. Kalau misalnya waktunya masih cukup, kita lanjutkan bait 9 sampai bait 12 ya. Yang tidak bawa kitab mungkin bisa sambil dilihat, tapi nggak tahu ini kalau dari sana kelihatan terbaca atau kelihatan sangat kecil gitu ya. Wa faqal wa wafaqal isrina wa wafaqal isrina minna isana wa qablahu ainu abi hihana wa ba'da maini Fatima ja'at bihi rudi'uhu salima halimatun li ummihi wa adat bihi liha kama aradat. Fabada sahrainin sikaku wakila ba'da arba'in min sinihi. Jadi ini yang bait yang kelima berarti ya. Wa wafaqal isrina minna isana wa qablahu hainu abihi hana. Sambil kita terjemahkan seperti biasanya, wa dan wafaqa. Kalau berhenti wakof ya, wafaqa itu bertepatan dengan al-isrin 20 min dari Naisana. Naisan itu April. Jadi lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Beliau lahir bait keempat gitu ya. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwali amal fili lakinnamal masyhuru sani ashrihi fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi.
Jadi beliau lahir itu tanggal 10 menurut satu pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. 10 yang terpilih gitu ya. Tetapi pendapat yang masyhur itu adalah 12 Rabiul Awal. Jadi ini yang masyhur gitu ya. Termasuk kita di Indonesia ya, yang paling kita hafal kelahiran Rasulullah itu 12 Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal kalau harinya kan hari Senin. Nah, semua ulama sepakat. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sirah? Ada 3 pendapat ya, 9, 10 sama 12 Rabiul Awal gitu ya. Nah, itu karena memang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yang pertama orang Arab itu tidak terbiasa mencatat, dan mereka biasanya ya menghafalkan ya. Kemudian yang kedua, bukan sesuatu yang penting bagi mereka untuk menghafalkan tanggal lahir seseorang. Apalagi jika mereka itu tidak tahu apakah ini nanti akan menjadi tokoh besar atau orang biasa. Sehingga ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan yang kedua memang karena tidak ada dalilnya begitu ya, nggak ada hadis Rasulullah yang beliau itu mensabdakan saya lahir tanggal berapa. Yang ada itu adalah hadis bahwa Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Nah, itu semua ulama sepakat karena memang ada hadisnya. Tahunnya tahun gajah itu semua ulama juga sepakat karena memang Rasulullah juga menyebut tahun gajah. Nah, hari Senin yang kemudian ketika Rasulullah ditanya kenapa beliau setiap Senin itu berpuasa, beliau menjawab diantaranya karena pada hari Senin aku dilahirkan. Gitu ya. Makanya ada yang sebagian ulama kalau di Jawa itu dia lahir hari apa, nah hari itu dia puasa gitu ya. Tapi yang sunnah itu puasa Senin Kamis. Tapi kan puasa hari apapun yang penting tidak diharamkan itu kan boleh begitu ya. Termasuk kita di bulan Rajab memperbanyak puasa hari apapun juga boleh begitu ya. Kata sebagian ulama itu bagian dari puasa Rajab begitu ya. Nah, kalau yang utama ya tentu saja yang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait. Kalau kuat lagi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak begitu ya. Nah, harinya ulama sepakat, tahunnya ulama juga sepakat gitu ya. Nah, tanggalnya yang kemudian yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal ini bertepatan dengan 20 April. Jadi luar biasa pada saat itu Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu hidup pada abad 8 Hijriah. Berarti 7 abad yang lalu ya. Karena sekarang sudah masuk abad 15 Hijriah begitu ya. Beliau itu kemudian melakukan perhitungan sehingga didapatkan bahwa pada saat itu bertepatan dengan 20 April. Bertepatan dengan 20 April. Nah, para ulama di dalam Sirah Nabawiyah yang lebih baru gitu ya. Misalnya kita yang kita hafal buku Sirah Nabawiyah yang baru apa misalnya? Yang lebih baru dari Al-Urjuzah Al-Mi'yah. Misalnya Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu beliau kemudian juga menyebutkan 20 April atau 22 April. Kalau beliau punya 2 pendapat itu ya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, di Sirah Nabawiyah yang lain itu malah sebagiannya tidak ditulis bertepatan dengan tanggal berapa. Tapi kalau kita baca sekarang pengetahuan umum tentang kelahiran Rasulullah begitu ya, termasuk kalau kita cari data digital yang muncul memang sama dengan ini 20 April. Jadi sekarang itu kan ada software ya tentang software kalender begitu ya, kita bisa memasukkan tanggal-tanggal sekian itu hari apa begitu ya. Nah, itu bisa kita cari, termasuk misalnya kalender Masehi dengan kalender Hijriah mau kita konversi. Kita itu kan hafalnya
kalender Masehi ya. Tanggal lahir jenengan itu yang jenengan hafal Masehi atau Hijriah? Masehi. Tahu ndak jenengan itu lahirnya bulan apa Hijriah? Itu tahu? Tahu ya? Oh, ndak tahu. Banyak yang ndak tahu. Nah, itu bisa di kalender software kalender itu. Insya Allah di internet juga banyak ya kalender online. Nah, itu bisa dicari. Oh, saya lahir tanggal sekian bulan ini tahun sekian. Nah, itu bisa kemudian hijriahnya ternyata ketemu gitu ya. Nah, ini dulu belum ada software gitu ya. Sehingga luar biasa Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini bisa kemudian melakukan perhitungan dan tanggal kelahiran Rasulullah bertepatan dengan 20 April. Yang ini sampai sekarang ya dijadikan rujukan tanggal Rasulullah lahir itu ya 20 April. Nah, kalau tahunnya berapa Masehi? Karena tidak disebutkan di sini. Tahun berapa Rasulullah kalau Masehi? Kalau tahun Hijriah kan waktu itu belum ada. Karena tahun Hijriah itu dimulai dari tahun pertamanya adalah saat hijrah ke Madinah. Sehingga sebelum itu nggak ada tahunnya gitu ya. Dan waktu itu juga masih belum ada, karena penentuan kalender Hijriah tahun 1 dimulai kapan itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau Masehi Rasulullah lahirnya tahun berapa berarti? 571. Jadi 20 April 571. Nanti bisa dicek ya gitu ya. Dan sebenarnya wajar kalau dulu itu tidak tahu tanggal lahir. Bahkan para ulama banyak sekali itu yang disebutkan biografinya kadang-kadang tanggal lahirnya juga tidak diketahui gitu ya. Dan kita saja yang hidup di era modern, orang tua kita itu kadang-kadang tanggal lahirnya baru didaftarkan di apa namanya, akte kelahiran kan dibuatnya waktu dewasa gitu ya, sehingga tanggalnya itu kadang-kadang ya dikarang ya. Tanggalnya dikarang gitu ya. Gitu. Ya termasuk dulu ketika orang tua, tetangga itu musimnya KTP dan harus ada tanggal lahirnya gitu ya. Nah, itu kemudian dikarang gitu ya, tanggal lahirnya berapa gitu. Makanya kadang ada orang yang kalau dilihat KTP-nya dengan dihitung secara rasional kayaknya nggak masuk akal kalau orang segitu usianya segitu ya. Contoh misalnya, karena ada yang dimudahkan, ada yang dituakan gitu ya. Anaknya sudah umur misalnya 30 tahun gitu ya. Nah, kira-kira kan orang tuanya itu kalau dia anak pertama ya misalnya berapa 50 tahun gitu ya. Tapi ternyata usianya masih 40 tahun gitu. Itu kan gak masuk akal. Masa 10 tahun sudah melahirkan gitu ya. 10 tahun yang ayahnya itu sudah punya anak itu kan kayak gak masuk akal. Nah, itu tanggal lahirnya berarti keliru gitu ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, wa dan qablahu sebelumnya. Nah, hu ini kembalinya kepada mauliduhu. Jadi sebelum kelahiran Rasulullah. Wa qablahu hainu. Hainu ini waktu yang dimaksudkan itu adalah ajal ya. Abihi, abi, nah, ayah. Hinya ini kembali kepada Rasulullah. Nah, dan sebelum kelahiran Rasulullah, ajal ayahnya Hana. Nah, Hana ini telah tiba. Jadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayah beliau sudah tiada. Sehingga beliau itu lahir dalam kondisi yatim. Dalam Ar-Rahiqul Mahtum dijelaskan dan beberapa sirah nabawiyah yang lain, ketika usia kehamilan ibunya Rasulullah siapa namanya? Siti Aminah. Nah, itu usia kandungannya baru 2 bulan. Ayah beliau, ayah Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Nah, itu beliau kan berdagang ke Syam. Nah, beliau pulang dari perdagangan di Syam itu kemudian mampir di Yasrib.
atau Madinah begitu ya. Nah, ketika di Madinah itulah beliau kemudian wafat. Sehingga Rasulullah lahir dalam kondisi yatim. Nah, ayah beliau Abdullah, Abdullah bin siapa ingat ya? Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, itu kalau diteruskan yang disepakati oleh para ulama itu sampai dengan Adnan. Kemudian Adnan sampai Ibrahim itu ada perselisihan, tidak dipastikan apakah mana yang benar dari beberapa pendapat. Nah, kemudian dari Ibrahim sampai Adam itu dipastikan pasti ada yang tidak benar. Jadi nasab Rasulullah sampai Nabi Adam itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Nasab beliau sampai Adnan itu semua ulama sepakat pasti benar. Nasab dari Adnan sampai Ibrahim itu ada perselisihan. Nasab dari Ibrahim sampai Adam alaihissalam, nah ini dipastikan ada yang tidak benar. Karena ya waktu itu pencatatannya kan ya nggak sampai turun-temurun terjaga, begitu ya. Tapi ini luar biasa, gitu ya. Nasabnya Rasulullah bisa sampai seperti itu. Berapa generasi itu yang bisa dipastikan? Puluhan generasi, gitu ya. Kalau kita nasab kita yang bisa dipastikan atau kita hafal berapa generasi? Kita hafal nama ayah kita, hafal ya. Kalau nggak hafal kurang ajar, anak nggak hafal nama ayahnya, gitu ya. Nama kakek hafal, gitu ya. Nama ayahnya kakek nggak hafal. Nah, ternyata berhenti di 3 generasi, gitu ya. Nah, ini kita terbatasnya di situ. Memang orang Arab secara umum mereka punya ilmu nasab ini yang sangat bagus, gitu ya. Sampai berapa generasi itu terjaga, gitu ya. Bahkan kalau Rasulullah, nah para ulama itu berusaha menemukan sampai Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Jadi kita ini nasabnya bertemu dengan nasabnya Rasulullah kira-kira di siapa? Kan nggak ada yang kita ini keturunan Rasulullah, kan nggak ada, gitu ya. Kalau keturunan Rasulullah kan ya habaib atau apa istilahnya sekarang syarif, gitu ya. Syarifah, gitu ya. Kalau kita kan bukan keturunan Rasulullah, tapi nyambung nanti dengan nasabnya Rasulullah yang ke atas. Kira-kira bertemunya di siapa? Nabi Adam. Ya kalau Nabi Adam ketemu, karena semua manusia pasti keturunan Nabi Adam, gitu ya. Selain Nabi Adam ada lagi enggak yang kira-kira kita bisa ketemu? Ismail. Apakah kita keturunan Nabi Ismail? Ada yang bisa memastikan? Yang pasti pada saat pada masa Nabi Nuh itu semua orang sedunia itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang kafir, dan yang hidup itu tinggal yang Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya di kapal. Yang jumlahnya kata para ulama itu 80 orang. Sehingga kita bisa disebut dzurriatan man hamalna ma'an Nuh, gitu ya. Jadi kita ini pasti keturunan Nabi Nuh atau orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh di kapalnya itu. Nah, kemungkinannya kita bisa bertemu itu di situ, gitu ya, selain di Nabi Adam, gitu ya. Baik, itu. Nah, Abdullah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah putra kesayangan Abdul Muthalib, gitu ya. Kenapa putra kesayangan? Karena beliau hampir saja dikorbankan dan kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi Abdul Muthalib itu punya nazar, kalau saya punya anak 10, maka anak yang salah satu anak saya itu akan saya kurbankan, akan disembelih. Maka ketika anaknya ini sudah 10 dan yang ke-10 ini adalah Abdullah, ditunggu sekian tahun nggak lahir anak lagi, oh yes, ini sudah selesai. Maka
beliau bersiap untuk melaksanakan nazarnya. Gitu ya. Beliau bersiap untuk melaksanakan nazarnya. Oh, kalau nazarnya tadi bukan salah satu, tetapi langsung ya, anak yang ke-10 gitu ya. Maka Abdullah ini dibawa ke dekat Ka'bah, dan Abdul Muthalib ini sudah sambil membawa parang begitu ya, mau disembelih. Nah, saat itu pamannya, kemudian saudaranya Abdullah, terutama Abu Thalib, itu sangat keberatan, menolak, wahai ayah, jangan engkau sembelih anakmu ini, jangan engkau sembelih saudaraku ini gitu ya. Pamannya juga begitu, wahai saudaraku, jangan engkau sembelih keponakanmu ini gitu. Ini orang yang baik, orang yang ganteng begitu ya, orang yang gagah. Karena Abdullah itu demikian ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka ini punya saran, kalau gitu kita datang ke apa istilahnya dukun atau orang pintar yang saat itu dipercaya, karena masih zamannya zaman jahiliyah begitu ya, minta solusi. Nah, akhirnya datanglah kepada seorang dukun perempuan, lalu dukun ini menyuruh, engkau bisa membatalkan tidak menyembelih Abdullah dengan menggantinya diundi dengan 10 ekor unta. Kalau nama Abdullah masih keluar, maka engkau harus menambah 10 ekor unta lagi. Demikian seterusnya sampai Tuhan itu ridho, dan yang keluar dari undian itu adalah nama, bukan nama Abdullah tetapi unta. Maka kemudian diundilah gitu ya, antara Abdullah dengan unta. Ternyata yang pertama tetap keluar Abdullah. Wah, ini kok Abdullah ini, berarti harus disembelih atau nambah unta lagi. Maka ditambah lagi 10 ekor unta, diundi lagi unta atau Abdullah. Yang keluar ternyata nama Abdullah lagi. Nah, terus sampai 10 kali, berarti jumlah untanya berapa? 100 ekor unta. Baru keluar unta. Nah, akhirnya 100 ekor unta itu yang disembelih sebagai tebusan untuk Abdullah. Dan sejak saat itu, orang Arab yang tadinya kalau ada kasus pembunuhan, kemudian harus dibayar dendanya, kalau keluarganya ini tidak terima, kemudian minta tebusan. Waktu itu awalnya tebusannya adalah 10 ekor unta. Nah, sejak saat itu tebusannya menjadi 100 ekor unta. Dan itu sampai dengan masa Islam, ketika ada diat pembunuhan. Jadi kalau keluarganya rela tidak menuntut kisas tetapi bayar diat, nah diatnya itu 100 ekor unta. Ini luar biasanya Abdullah begitu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu lahir dari nasab yang mulia. Jadi semua nama yang tadi kita sebutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya, itu adalah nasab-nasab yang mulia begitu ya. Sehingga ketika orang itu mendengar siapa Muhammad, mereka itu tidak meremehkan dan tidak mempersoalkan nasabnya. Dan memang seringkali nasab itu berpengaruh, termasuk pada masa itu. Dan tidak berarti kemudian kalau nasabnya tidak bagus itu tidak ada peluang menjadi orang baik. Nah, Islam itu kemudian memberikan pemahaman bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ada dari nasabnya orang yang menentang Islam, orang yang kafir, itu lahir anak-anak yang menjadi sahabat luar biasa. Contoh misalnya anaknya Abu Jahal, ada yang menjadi sahabat dan namanya ditulis dengan tinta emas sejarah. Siapa namanya? Anaknya Abu Jahal yang jadi sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian ada anaknya misalnya Walid bin Mughirah. Nah, siapa anaknya yang kemudian menjadi sahabat yang luar biasa? Khalid bin Walid. Jadi
ada kesempatan seperti apapun nasab kita itu untuk menjadi mulia. Demikian pula para ulama gitu ya. Sahabat juga ada yang ayahnya itu seorang budak, tapi beliau kemudian menjadi orang yang merdeka, menjadi sahabat, orang yang sangat mulia dalam sejarah. Siapa contohnya misalnya? Ammar bin Yasir. Nah itu kan ayahnya ini ya, budak begitu ya. Ada lagi misalnya Bilal bin Rabah dan banyak lagi yang lain. Demikian pula para ulama gitu ya. Bahkan ada buku yang membahas ulama-ulama yang dulunya adalah budak. Nah itu ada gitu ya. Ada juga ulama yang dulu itu anaknya budak. Nah itu juga ada. Jadi luar biasa ternyata di dalam Islam, seperti apapun latar belakang kita, seperti apapun nasab kita, itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjadi mulia. Karena memang ya nasab itu kan takdir yang tidak bisa kita ubah. Jadi kalau takdir itu ada namanya takdir mubram, ada takdir muallak. Nah yang mubram ini kan tidak bisa diubah. Contohnya misalnya kita lahir dari siapa, lahir di mana, lahir di keluarga mana, nah itu nggak bisa kita ubah. Nggak ada usaha maksudnya untuk kita kemudian berupaya untuk mengubahnya begitu ya. Tapi ada takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berusaha, untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu misalnya dikaitkan dengan sunnatullah begitu ya. Sehingga para ulama itu ada yang menyebutkan dalam pembahasan ya kemarin misalnya ya saat hadis Arba'in Nawawi yang kedua tentang takdir itu ada sesuatu yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu takdirnya dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Kalau sekarang mungkin bahasa kerennya itu algoritma begitu ya. Maksudnya begini, kalau orang ini memilih untuk belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu. Kalau orang ini memilih untuk bekerja, dia mendapatkan rezeki dari pekerjaannya gitu ya. Nah, yang seperti itu kita diperintahkan untuk ikhtiar, dan para ulama menyebut yang seperti itu sebagai takdir muallak begitu ya, yang ada hubungannya dengan ikhtiar kita. Tapi kalau seperti nasab, nah itu tidak bisa kita ubah dan nggak ada peran kita sama sekali. Kemudian kita lahir di mana begitu ya, termasuk juga masa lalu yang sudah lewat, nah itu kan nggak bisa kita ubah, sehingga kemudian ya kita hanya ridho, tidak ada ikhtiar di situ. Ya. Jadi ini Rasulullah keturunan orang-orang mulia, nasab beliau mulia, sehingga beliau itu secara nasab diperhitungkan keturunan orang-orang yang mulia. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan waqablahu hainu abihi hana ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yatim sejak dalam kandungan. Ketika lahir beliau dalam kondisi yatim, gitu ya. Karena yatim itu ada beberapa tingkatan. Jadi dalam Islam yatim yang nanti berkenaan dengan hukum-hukum fikih terkait dengan yatim itu adalah orang yang atau anak yang belum balik dan ayahnya sudah meninggal. Gitu ya. Sehingga kalau kita sudah dewasa kemudian saya ini yatim, harusnya juga dapat hak gitu ya, hak terkait dengan misalnya santunan anak yatim atau apa gitu ya. Nah itu sudah tidak dapat karena kita sudah dewasa gitu ya. Jadi sudah tidak disebut sebagai anak yatim gitu ya. Jadi anak yatim itu belum balik dan ayahnya sudah wafat. Nah itu nanti tingkatannya dibagi-bagi begitu ya. Yang paling tertinggi itu adalah lahir dalam kondisi ayahnya sudah wafat. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Ada yang ketika masih kecil, belum 2 tahun gitu ya, karena bayi disapih itu kan
usia 2 tahun ya, kalau persusuannya sempurna begitu ya. Nah itu ayahnya wafat, nah itu bisa jadi tingkatan yang kedua. Nah setelah itu ketika dia belum balik, kalau sudah balik ya sudah enggak yatim lagi. Dan yang luar biasa, banyak kemudian ulama-ulama besar yang juga yatim gitu ya. Contoh siapa misalnya ulama yang yatim? Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ketika beliau kecil ayahnya wafat ya. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu juga beliau yatim sejak masih kecil gitu ya. Siapa lagi? Imam Bukhari gitu ya. Kemudian Ibnu Katsir. Nah ternyata banyak ulama itu yang yatim, ayahnya wafat ketika mereka masih kecil, bahkan belum 2 tahun. Nah Rasulullah ini beliau wafat yatim sejak beliau lahir. Sejak beliau lahir. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama sirah, menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin besar. Nah, itu sejak beliau masih kecil ditakdirkan dalam kondisi yatim. Karena akhirnya menjadi anak yang mandiri, anak yang tangguh, anak yang terbiasa dengan kemandirian. Kemudian kita lanjutkan, wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Nah ini pakai titik ya, murdi'uhu. Wa wafaqal isrina minna isana wa qablahu hainu abihi hana wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Nah, wa dan ba'da setelah amaini 2 tahun, ghadan ghada itu ghad, nah itu besok begitu ya, kelak begitu ya, atau akan gitu ya. Fatimah ini disapih. Dan setelah 2 tahun Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian disapih gitu ya. Nah ini sebelum ke sini, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, nah ini kan pada pekan yang lalu ketika kita bahas itu kan ada tanda-tanda kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama. Itu diantaranya karena hadisnya sahih, keluar cahaya dari jalan lahir beliau sampai menerangi istana-istana di Syam. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama gitu ya. Sehingga ulama sirah mengambil pelajaran bahwa nantinya agama Islam ini akan kokoh di Syam gitu ya. Dan kemudian benar terbukti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat melanjutkan dakwah beliau. Di masa Muawiyah itu bahkan Damaskus itu menjadi ibu kota kekhilafahan Islam. Karena Syam itu negara mana saja kalau sekarang? Suriah, Palestina, satu lagi Lebanon ya. Jadi 3 negara itu sekarang menjadi dulu namanya adalah Syam gitu ya. Jadi bagian dari 3 negara yang sekarang ini. Dan nanti itu Imam Mahdi menurut hadis sahih turunnya itu juga di Syam, di Damaskus khususnya, di sebuah menara putih di Damaskus.
Sehingga ya Syam ini akan menjadi tempat Islam yang kokoh, bahkan sebagian ulama menyebutkan mulai dari saat itu sampai dengan akhir zaman, karena Imam Mahdi nanti turunnya di Syam, terutama di Damaskus gitu ya. Nah, ini bagaimana kemuliaan Syam gitu ya. Dan cahaya Islam itu akan menerangi Syam, meskipun pada saat Rasulullah lahir itu yang berkuasa di Syam itu adalah Romawi gitu ya. Romawi yang agamanya masih Nasrani pada saat itu gitu ya. Kalau tanda-tanda yang lain yang dulu kita bahas itu kan tidak disepakati oleh para ulama karena hadisnya tidak sahih. Misalnya terkait dengan padamnya api Majusi, kemudian runtuhnya balkon istana dan istana Syam juga, kemudian yang ketiga itu kan runtuhnya ini ya gereja di wilayah Syam itu. Nah, itu tidak disepakati ulama karena dalilnya tidak kuat gitu ya. Tapi yang cahaya itu disepakati oleh para ulama sirah gitu ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Siti Aminah ini mengutus orang untuk memberitahukan kepada kakeknya Rasulullah, yakni Abdul Muthalib gitu ya, bahwa cucunya lahir. Nah, Abdul Muthalib sangat gembira, kemudian datang dan membawa bayi Rasulullah itu ke Ka'bah. Lalu beliau menamai Muhammad. Nah, jadi nama Muhammad saat itu tidak familiar di Arab gitu ya. Dan bisa jadi Rasulullah itu adalah orang pertama yang mendapatkan nama Muhammad. Dan luar biasanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya juga sudah diberitakan di kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Taurat dan Injil. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan, ana dakwatu Abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa. Ini dalam riwayat Imam Hakim ya. Aku adalah jawaban atas doa ayahku Ibrahim dan kabar gembira saudaraku Isa. Kalau doanya Nabi Ibrahim ada di surat apa? Yang berdoa kemudian Allah mengabulkan dalam bentuk lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaika. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, wal hikmah gitu ya, dan sunnah nabinya gitu ya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan Allah mengabulkan doa itu berapa lama, Ibu? Lama gitu ya. Sejak Nabi Ibrahim sampai masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah, nah itu jawaban Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayatnya itu kalau kita perhatikan poin-poinnya itu persis di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, yang kedua, wa bisyaratu akhi Isa, dan aku ini adalah kabar gembira saudaraku Isa.
Nah, ini ada di surah As-Saff. Nabi Isa di surah As-Saff ayat yang ke-6 gitu ya. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian. Aku membenarkan kitab yang ada pada Musa dan membawa kabar gembira bahwa nanti akan diutus seorang rasul yang namanya adalah Ahmad. Nah, nama Ahmad dengan Muhammad, nah itu sama. Ahmad, nah Ahmad, Muhammad. Karena dua-duanya ini berasal dari 3 kata. Ha, mim, dal. Nah, hamidah itu memuji. Jadi Ahmad dan Muhammad ini orang yang sama, artinya adalah yang terpuji. Jadi cucunya ini oleh Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad yang artinya adalah yang terpuji. Dan itu nama yang sebelumnya tidak dikenal oleh orang-orang Mekah. Jadi beliau termasuk orang yang pertama gitu ya, diberi nama Muhammad. Kalau setelah beliau nanti banyak para sahabat, ada tabiin, ada yang dikasih nama Muhammad. Apalagi sekarang gitu ya. Nama paling banyak di dunia itu kalau kita baca berita bahkan di Eropa gitu ya, itu yang populer itu nama Muhammad. Nah, ini luar biasanya gitu ya. Jadi beliau diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sirah. Apakah Rasulullah lahir dalam kondisi dikhitan atau beliau dikhitan oleh Abu Thalib pada usia 7 hari. Nah, kalau yang jenengan hafalkan selama ini yang pertama atau yang kedua? Rasulullah lahir dalam kondisi sudah dikhitan atau Rasulullah dikhitan oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya? Atau tidak pernah mendengar dua-duanya gitu ya? Atau tidak pernah mikir juga? Apa dulu gimana begitu ya? Yang pertama. Nah, yang dikuatkan oleh para ulama sirah berdasarkan dalil-dalil yang ada, Rasulullah itu dikhitan oleh Abdul Muthalib pada usia 7 hari. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang ya tidak ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan pegangan bahwa Rasulullah lahir dalam kondisi dikhitan gitu ya. Dan lahir dalam kondisi dikhitan itu belum tentu kemudian tanda seorang rasul gitu ya. Selain itu juga pada saat itu di Arab itu sudah biasa tradisi khitan. Dan ini kata sebagian ulama termasuk Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa ini justru menunjukkan bahwa Rasulullah itu ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa beliau saja yang seorang rasul itu harus melalui proses ikhtiar manusiawi gitu ya untuk dikhitan. Perjuangan seorang laki-laki itu diantaranya kan dikhitan itu gitu ya. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu, nah itu melahirkan. Lebih sakit mana dikhitan sama melahirkan? Ya, lebih sakit melahirkan gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian guyon lebih sakit dikhitan gitu ya. Karena dikhitan itu cukup sekali gitu, nggak ada yang mau 2 kali gitu ya. Tapi kalau melahirkan itu bisa berkali-kali gitu ya. Nah, ini ya bagian dari anekdot kalau yang terakhir. Tapi itu yang kemudian membuat umat Rasulullah ini itu bagaimana mereka ya
termasuk kita mengajarkan anak-anak untuk berani di khitan. Karena di khitan itu kan ada yang tradisinya memang waktu masih bayi, sehingga tidak butuh keberanian anak gitu ya. Yang butuh adalah tataknya orang tua gitu ya. Nah, kalau anak saya yang kedua itu khitannya pada usia 7 hari. Karena tradisi di desanya istri, desa Terhadi itu ya khitan itu saat bayi. Dan itu dikhitan oleh calak. Calak itu bukan dokter ya, pakai pisau gitu ya. Nah. Tapi enaknya akhirnya ya sudah selesai. Kalau bayi itu ya mungkin nangis ya orang tuanya yang harus tatak gitu ya. Tapi ya enggak apa, setelah berapa hari kemudian ya sudah selesai beres. Enak, anaknya itu enak gitu ya. Nah, anak yang ketiga itu dikhitannya ketika besar, usia apa, TK atau ini ya, SD ya waktu itu ya. Nah, ini butuh keberanian dan kesiapan anaknya kalau sudah besar gitu ya. Nah, itu keberanian anaknya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, nah PR-nya ketika sebelum balik itu bagaimana anak itu siap untuk khitan gitu ya. Kalau khitan bayi ya lebih enak, kita orang tua sudah nggak ketanggungan lagi gitu ya. Anaknya kan nggak perlu ditanya siap atau enggak, berani atau enggak gitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir gitu ya, beliau setelah itu disusui oleh 3 orang gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah ibunya sendiri. Yang kedua adalah Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Sehingga dari Suwaibah ini beliau punya saudara sepersusuan dengan Hamzah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib gitu ya. Kemudian juga dengan beberapa orang yang lain gitu ya. Nah, di antara tradisi orang Mekah pada saat itu, terutama orang-orang yang berada, yang mampu membayar atau membiayai begitu ya, itu adalah menitipkan anaknya untuk dibesarkan, diasuh dan disusui di daerah pedalaman. Kenapa? Karena Mekah pada saat itu sudah termasuk kota metropolitan pada zamannya, begitu ya. Tidak banyak area bermain untuk anak, alam bebas gitu ya. Jadi bangunannya itu juga banyak yang mepet. Kemudian bahasanya sudah campur-campur karena banyak sekali pendatang ya. Yang ketiga adalah udaranya sudah tidak sehat karena banyak orang yang datang, kemudian mereka melakukan pemujaan terhadap berhala yang mungkin kalau kita gambarkan itu ya banyak kemenyan, dupa, bau-bauan. Ketika mereka mengorbankan binatang untuk berhala juga ada darah yang berceceran, ada yang mungkin ketika itu dibakar atau apa, asapnya itu menjadi mencemari udara. Nah, jadi nggak sehat untuk bayi. Sehingga tradisi mereka itu anak-anak atau bayi itu nanti dititipkan, dibawa ke pedalaman, di sana mereka kemudian ya disusui, diasuh, dibesarkan. Umumnya itu sampai usia 2 tahun. Nah, termasuk kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum sampai di sini bahwa ketika usia beliau 2 tahun itu kemudian beliau disapih. Nah, itu baru beberapa hari ada rombongan dari Bani Sa'ad. Nah, mereka ini yang umumnya punya jasa untuk membawa bayi Mekah ke perkampungan mereka, ya disusui, dibesarkan di sana. Nah, orang-orang ini semuanya sudah mendapatkan bayi gitu ya. Nah, tinggal yang namanya Halimah. Nah, Halimatus Sa'diyah itu istrinya Al-Haris bin Abdul Uzza. Yang tadinya wanita-wanita lain yang datang itu juga sudah bertemu dengan Siti Aminah, tetapi mereka tidak mau membawa
Rasulullah. Kenapa? Karena tahu kalau Rasulullah ini yatim. Kalau yatim maka mereka berpikir nggak ada ayah yang akan membayar mereka dengan bayaran yang layak. Nah, tinggal Halimah yang tidak dapat. Sebenarnya awalnya dia juga keberatan gitu ya. Kok anak yatim gitu ya? Saya maunya anaknya orang kaya biar nanti dapat banyak honor gitu ya. Dapat banyak apa istilahnya ya, gaji gitu ya. Tapi karena nggak dapat bayi sama sekali, akhirnya dia ngomong pada suaminya, aku tidak akan pulang kalau tidak membawa bayi, dan bayinya tinggal yang anak yatim itu. Aku ambil ya. Kata suaminya, ya gitu ya. Semoga dia membawa keberkahan. Ini suami yang mendukung begitu ya. Nah, akhirnya dibawalah Rasulullah yang masih bayi itu, dan kata Halimah, begitu aku menggendong bayi itu, yang pertama kurasakan adalah bayi itu ringan, sama sekali tidak merepotkan. Dan seketika itu juga yang tadinya ASIku tidak lancar itu jadi langsung lancar. Jadi bayi itu langsung minum, anakku yang sering menangis di waktu malam juga minum. Jadi Halimah dan suaminya Al-Haris itu datang ke Mekah juga dengan membawa bayinya. Nah, bayinya ini tiap malam nangis, dia nggak bisa tidur gitu ya. Karena sebenarnya dia punya masalah ASInya nggak lancar gitu ya. Yang kedua, dia membawa keledai. Jadi bersama suaminya menunggangi keledai itu. Nah, keledainya ini sudah lemah sehingga jalannya itu pelan, sering ketinggalan sama teman-temannya. Kalau bahasa kita itu kelemar-kelemar gitu ya. Dan juga membawa unta betina. Unta betina ini untuk membawa barang sekaligus juga diambil air susunya. Nah, masalahnya unta betina ini juga ternyata air susunya nggak keluar. Tapi begitu beliau ini menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama langsung itu tadi, ASInya lancar, bayinya yang nangis itu seketika juga kemudian diam, nggak rewel lagi, bisa tidur pulas gitu ya. Keledainya yang tadinya lambat itu tiba-tiba jadi kuat, dan untanya yang tadinya itu nggak keluar air susunya kemudian keluar, sehingga Halimah dan Al-Haris yang sebelumnya dalam kondisi lapar itu akhirnya sampai kenyang minum susu untanya tersebut. Ini keberkahan pertama yang langsung dirasakan oleh Halimah begitu bersentuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi. Nah, hal seperti ini yang dalam sejarah Nabi yang ditulis oleh para orientalis atau orang-orang yang terpengaruh dengan orientalis itu diabaikan. Termasuk nanti insya Allah akan kita bahas saat pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bahkan ada mungkin jenengan ada yang pernah baca atau pernah lihat judulnya begitu ya, yang juga terpengaruh dengan para orientalis. Misalnya ada Hayat Muhammad yang ditulis oleh Husain Haikal. Pernah melihat atau pernah mendengar? Ada juga Farid Waddi yang menulis Sirah Nabawiyah fi Dhau'il Ilmi wal Falsafah. Nah, itu juga sama, mengesampingkan sampai-sampai kalau Husain Haikal itu mengatakan dalam menulis sejarah Nabi, dalam kalau beliau kan ini ya lebih suka menyebut Muhammad, sampai bukunya diberi judul Hayat Muhammad gitu ya. Dalam menulis sejarah Nabi ini, aku tidak menggunakan catatan-catatan sejarah klasik dan juga hadis-hadis, tetapi aku menggunakan pendekatan ilmiah. Tetapi ternyata pendekatan ilmiahnya itu justru tidak ilmiah. Karena hadis itu justru yang paling ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya dan secara objektif begitu ya. Sementara kalau analisis seseorang itu kata Syekh Said Ramadan Al-Buti ya dipenuhi dengan nafsunya, dipenuhi dengan keterbatasan akalnya, dipenuhi dengan keterbatasan ilmunya. Meskipun mengupas dari pendekatan misalnya tadi kalau Farid Waddi itu kan Sirah Nabawiyah dalam pandangan ilmu dan dari tinjauan ilmu dan falsafat. Nah, itu akhirnya ya dibatasi dengan ilmunya sendiri gitu ya. Ada yang mungkin dengan pendekatan psikologi, tapi kalau nggak mau mengambil hadis dan rujukan
kitab-kitab sejarah klasik yang ditulis oleh para ulama akhirnya kemudian justru mendistorsi dari nilai-nilai nubuwah, sehingga memang akhirnya buku-buku sejarah itu tidak menghubungkan pembacanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekentalan keajaiban kenabian. Lebih banyak membawanya pada akal. Nanti kita bahas pada pembelahan dada Rasulullah gitu ya. Nah, jadi itu Halimatus Sa'diyah kemudian mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ketika beliau melanjutkan perjalanan pulang ke kampung ke Bani Sa'ad, yang tadinya ketinggalan itu akhirnya mendahului teman-temannya. Nah, kata teman-temannya, Halimah, itu apa keledaimu yang kemarin klemer-klemeriku gitu ya. Ya, ini keledai yang kemarin. Sepertinya engkau telah mengambil bayi yang luar biasa. Jadi teman-temannya juga merasakan ini apa gara-garanya ya, mungkin ada seorang bayi yang penuh berkah. Nah, itu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain sejak bayi gitu ya. Dan meskipun tidak sebesar itu, keberkahan itu kadang-kadang juga terasa ketika kita menolong anak yatim, menyantuni anak yatim gitu ya. Membantu orang lain yang membutuhkan, itu kadang-kadang juga diberikan keberkahan oleh Allah meskipun bentuknya tidak seajaib yang dirasakan oleh Halimah. Nah, nggak berhenti di situ, ketika sampai di perkampungan Bani Sa'ad yang didapati oleh Halimah adalah tanah beliau yang tadinya kering, karena pada saat itu kan perkampungan Bani Sa'ad ini dilanda kemarau, tanah-tanahnya kering, paceklik. Nah, itu kemudian menjadi tumbuh subur. Nah, ini luar biasanya. Dan kambing-kambingnya Halimah yang sebelumnya itu sudah sampai kurus banget begitu ya, itu kemudian setiap kali pulang, jadi nggak perlu digembalakan, dilepas sendiri, pulang dalam kondisi sudah kenyang. Jadi kambing-kambingnya jadi gemuk, kemudian juga susunya itu bisa diperah banyak. Sampai tetangga-tetangganya itu ada yang iri begitu ya. Kenapa kalian ini nggak bisa ngembalakan kambing? Itu loh contoh Halimah, kambing-kambingnya nggak perlu digembalakan, dilepas saja sudah pulang dalam keadaan kenyang, sekarang gemuk-gemuk dan susunya banyak. Akhirnya ditiru, oh nggak usah digembalakan, dilepas saja gitu ya. Dan ternyata pulang tetap kambingnya lapar gitu ya, beda dengan kambingnya Halimah. Jadi memang keberkahan yang luar biasa didapatkan oleh Halimah, meskipun tadinya sempat, wah ini bayi yatim, kalau saya bawa nanti gimana bayaran saya gitu ya, nggak bisa banyak. Ternyata Allah membayarnya dalam bentuk keberkahan yang luar biasa. Nah, ini kalau ibu-ibu misalnya ada yang nolong anak yatim gitu ya, itu pasti Allah akan memberikan keberkahan, meskipun keberkahannya itu tidak selalu dalam bentuk harta dan tidak selalu seajaib yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, setelah 2 tahun, maka karena perjanjiannya tadi ya 2 tahun dikembalikan, maka dikembalikan kepada Bunda Aminah, dibawa ke Mekah. Tetapi, nah ada tetapinya begitu ya. Nah, ini masih lanjutannya, ja'at bihi murdi'uhu salima. Nah, ja'at dia datang. Nah, ini kan tandanya kalau mu'annas ya. Jadi yang datang itu siapa? Yang datang itu adalah nanti murdi'uhu ini gitu ya. Ya, namanya tadi kita sudah tahu ya, Halimah. Bihi dengannya, hinya ini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murdi'uhu ini adalah ibu yang menyusui, jadi Halimatus Sa'diyah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Salimah dalam kondisi selamat dan sehat. Jadi Halimah itu datang dengan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Halimah itu ibu persusuannya Rasulullah. Nah, membawa Rasulullah kepada ibunya Salimah dalam kondisi selamat dan sehat. Ini ketika Rasulullah berusia berapa? 2 tahun. Nah, ini disebutkan
Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Nah, Halimah yaitu Halimah. Jadi murdiuhu ini namanya adalah Halimah. Li ummihi kepada ibunya Rasulullah, yakni Aminah. Kalau ulama Jawa itu menyebut Siti Aminah. Nah, Siti itu apa? Sebagian menjelaskan Sayyidati. Jadi kalau bahasa kita sekarang ya nyonya, begitu ya. Jadi Siti Aminah. Wa'adat bihi. Nah, ini Halimah membawa Rasulullah kepada ibunya, dikembalikan, tetapi kemudian dibawa kembali li ahliha. Apa li ahliha? Kepada keluarganya. Hanya ini siapa? Hanya ini adalah Halimah. Jadi Rasulullah yang masih bayi berusia 2 tahun itu dikembalikan, tapi kemudian dibawa lagi ke Bani Sa'ad, kepada keluarganya Halimah. Dibawa oleh Halimah, dibawa pulang lagi. Nah, itu ada kisahnya yang cukup panjang. Jadi ketika merasakan keberkahan demi keberkahan yang luar biasa, maka Halimah dengan suaminya ini berdiskusi. Ini sudah waktunya kita kembalikan, tapi bagaimana kalau kita minta agar nanti bayi ini tetap diserahkan kepada kita, diperpanjang, begitu ya, diperpanjang, nggak cuma 2 tahun. Jadi merasakan keberkahannya. Maka ketika sampai di Mekah bertemu dengan Bunda Aminah, Halimah ini mengatakan, kami ingin agar Muhammad ini tetap bersama dengan kami, setidaknya sampai wabah di Mekah ini selesai. Jadi pas di saat itu memang ada wabah, tidak dijelaskan oleh para ulama wabahnya apa, tapi memang seperti tadi kondisi Mekah itu kan banyak pendatang, kemudian banyak upacara-upacara keagamaan untuk berhala, ya. Ada berbagai asap, ada berbagai bakaran yang mengotori udara. Nah, kadang-kadang juga timbul wabah penyakit yang menular, gitu ya. Nah, kalau di desa di Bani Sa'ad itu lebih steril, udaranya lebih seger, gitu ya. Sekaligus juga bahasanya lebih fasih. Maka ketika dirayu-rayu, akhirnya Siti Aminah menyerahkan kembali bayi itu untuk dibawa ke Bani Sa'ad, gitu ya. Kama arodat. Kama apa artinya kama? Sebagaimana, gitu ya. Arodat, ya, dia menginginkan, jadi sebagaimana keinginannya, gitu ya. Jadi akhirnya dibawa lagi ke perkampungan Bani Sa'ad. Jadi nanti salah satu hikmahnya, Rasulullah tidak hanya 2 tahun di Bani Sa'ad, tetapi dilanjutkan lagi dalam riwayat yang sahih itu sampai 4 tahun menjelang 5 tahun. Itu ketika beliau sudah diutus menjadi Rasul, dan sejak lama Abu Bakar itu kagum dengan bahasanya Rasulullah yang sangat fasih. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, bahasamu sangat fasih, aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih berbahasa daripada engkau. Dan Rasulullah menjawab, karena aku dari Quraisy dan aku dulu tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi di antara tujuan orang-orang Mekah itu menitipkan anaknya di pedalaman agar mereka belajar bahasa Arab fusha, bahasa Arab asli yang tidak tercampuri dengan bahasa-bahasa yang lain, sehingga bahasa Arabnya Rasulullah itu sangat fasih. Jadi kalau Rasulullah, para sahabat, para ulama menulis kitab itu pakai bahasa Arab fusha. Kalau yang sekarang sering dijadikan sebagai bahasanya orang-orang Arab dan orang-orang Timur Tengah, termasuk juga saat muhadatsah, saat percakapan, nah itu bahasa Arab program. Kalau kita bahasanya Arab apa kalau kita?
arah pati ngenah. Nah, kemudian kita lanjutkan fa ba'da syahrainin si kakubatnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Nah, fa ba'da ya fa kalau dipisah-pisah fa maka begitu ya, ba'da setelah gitu ya. Ya intinya fa itu untuk menyambung dengan kalimat sebelumnya ya. Syahra ini 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan sejak ini tadi gitu ya. Sejak Rasulullah berusia 2 tahun dan dikembalikan kepada ibunya lalu dibawa lagi. Insikaku apa? Dibelah batnihi. Fa ba'da sahrain insikaku batnihi. Nah, hinya ini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini batnihi itu bisa perutnya, bisa dadanya. Dan yang lebih lebih masyhur itu yang dibelah adalah dada beliau. Wakila ba'da arba'in min sinnihi, wakila ba'da arba'in min sinnihi, wa dan kila dikatakan. Kalau kola itu kan dia mengatakan. Nah, kalau kila itu dikatakan. Artinya pendapat yang lain itu ada yang menyebutkan ba'da setelah arba'in min sinnihi, usianya atau tahunnya begitu ya. Nah, ini kembali kepada Rasulullah. Jadi ada 2 pendapat kapan terjadi pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah 2 bulan setelah beliau kembali lagi ke perkampungan Bani Sa'ad. Pendapat yang kedua ketika usia Rasulullah sudah 4 tahun lebih. Nah, ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermain dengan anak-anak kecil seusianya di perkampungan Bani Sa'ad, datang malaikat Jibril. Kalau riwayat yang lain menyebutkan datang 2 malaikat. Kalau riwayat Anas ini mungkin yang 1 malaikat tidak disebutkan gitu ya. Lalu 2 malaikat itu memegangi Rasulullah, lalu menelantangkan Rasulullah dan membedah atau membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pisau, diambil kemudian hatinya, dimasukkan dan dicuci ke dalam air zam-zam yang ada dalam wadah terbuat dari emas gitu ya. Kemudian bagian hitamnya dikeluarkan lalu dikembalikan lagi ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata malaikat itu, aku sudah mengeluarkan bagian setan atau bagian nafsu di dalam hatimu. Sehingga dengan itu dibersihkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata para ulama termasuk Syekh Ali Muhammad As-Salafi, dibersihkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk persiapan nantinya menjadi seorang Rasul dan persiapan kemaksuman, sehingga Rasulullah dijaga dari dosa itu sejak kecil. Nah, yang seperti ini yang ditolak oleh orientalis dan para penulis sejarah yang terpengaruh oleh orientalis. Termasuk diantaranya yang disebutkan contohnya tadi misalnya Husain Haikal dan Farid Wajdi. Kalau Syekh Said Ramadan Al-Buti itu mencontohkan ada namanya ini ya, Nixon ya, orientalis namanya Nixon. Nah, itu lebih terang-terangan lagi. Ya Allah, ternyata sudah 10:30 lebih gitu ya. Jadi ini yang kemudian setelah terjadi ini, anak-anak itu ketakutan datang kepada Halimah
Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Halimah ini juga ketakutan. Dan setelah itu Rasulullah datang, warna kulit beliau sudah berubah. Nah, berubahnya ini tidak dijelaskan detail oleh para ulama sirah gitu ya. Ya kemungkinannya mungkin menjadi lebih bening begitu ya, lebih bersih begitu. Dan bahkan nanti para sahabat itu menjelaskan ada tanda bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena ini yang melakukan malaikat, tentu ya caranya dan sebagainya itu ya sudah walau alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui begitu ya. Kita nggak mengetahui apakah kayak kedokteran di zaman sekarang, apakah Rasulullah waktu itu dibius dulu begitu. Nah, itu caranya malaikat. Yang pasti Rasulullah tidak sampai diberitakan kemudian kesakitan sampai jatuh sakit, enggak. Ya Rasulullah kembali juga dalam kondisi biasa. Tapi ini yang kemudian membuat Halimah dan Al-Haris itu takut, lalu setelah itu dikembalikan kepada ibu beliau di Mekah. Tapi yang penting itu tadi, peristiwa ini karena ada hadis sahihnya, maka para ulama sepakat memang pembelahan dada ini terjadi dan itu juga secara fisik terjadi. Nah, ini beda dengan tadi yang orientalis, mereka menolak hal-hal yang menurut mereka tidak ilmiah, padahal itu juga ilmiah. Maka misalnya mereka menolak Isra Mi'raj itu tidak dengan fisik tetapi di alam ruh atau alam mimpi. Nah, itu kata mereka begitu ya. Kemudian pembelahan dada, nah ini yang ditolak. Kemudian nanti ada lagi ketika turun malaikat membantu saat perang Badar, nah itu bukan malaikat tetapi adalah bisikan keberanian yang dihembuskan dalam dada mereka. Nah, ini pendekatan orientalis yang sama sekali berbeda dengan pendekatan para ulama kita yang mendasarkan sirah nabawiyah dengan sumbernya Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat yang sahih yang justru lebih otentik daripada mereka menganalisis menggunakan akal mereka yang bisa jadi seperti kata Syekh Said Ramadan Al-Buti justru kemudian dipenuhi dengan nafsunya. Baik, insya Allah itu sementara sampai bait ke-8 kita tutup sementara, nanti monggo kalau dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.